Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luhidi Nur Siregar. Kali ini saya akan membacakan hasil analisis jurnal saya yang saya lakukan analisis yang berjudul Peningkatan dan Pemberdayaan Strategi untuk Koperasi dan UMKM melalui Program Pengembangan dan Pelatihan Departemen Koperasi dan UMKM Kabupaten Asahan. Yang seperti kita ketahui bahwa pola pembangunan ekonomi yang telah gagal di mana bertumbuh pada konglomerasi usaha besar telah mendorong para perencana ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan dengan bertumbuh pada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau KUMKM. Sektor KUMKM yang telah terbukti tangguh ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998 dan telah dipromosikan serta dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Kontribusi KUMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada tahun 2010 mencapai 53,6% dan pada tahun 2011 meningkat hingga 17,76% dari tahun 2010. Hasil informasi ini didapat dari BPS Indonesia tahun 2011. Jumlah koperasi dan UMKM per tahun 2010 mencapai 99,98%, sedangkan perusahaan besar hanya 0,02%. Namun dalam perkembangannya, pengembangan koperasi dan UKM menghadapi beberapa kendala, tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen, sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, dan keuangan. Kali ini terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk melakukan pengembangan UMKM, yaitu yang pertama peningkatan sistem pendukung KUMKM. Adapun indikatornya yaitu penciptaan iklim usaha UMKM yang dapat diukur dari 4 dimensi, yaitu layanan pengesahan status badan hukum koperasi, pelayanan kepengurusan badan hukum usaha, pelayanan klasifikasi usaha, dan sistem penilaian koperasi berprestasi. Yang kedua yaitu pengembangan sistem pendukung usaha UMKM yang dinilai dari 4 dimensi, yaitu bantuan perkuatan modal, program bimbingan perencanaan dan pemasaran, pinjaman kredit KUMKM, serta sosialisasi surat utang koperasi atau SUK. Yang ketiga yaitu pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif yang berkembang dan produktivitas meningkat. Dalam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif itu dapat diukur dari penyelenggaraan diklat, penyelenggaraan pameran hasil produk KUMKM, jasa konsultan oleh DBS, P atau LPB kepada KUMKM, dan desain industri serta bantuan pengurusan haki. Yang keempat ada pemberdayaan usaha KUMKM yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu usaha yang dilakukan mendapat perlindungan usaha dari pungutan informal, pemberian dana bergulir dengan sistem bagi hasil meningkatkan pendapatan usaha, peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan membantu meningkatkan pendapatan usaha. Dan dapat diberi kesimpulan bahwa di sini kita dapat menyimpulkan penciptaan iklim usaha KUMKM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Asahan. Kedua, pengembangan sistem pendukung usaha KUMKM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Asahan. Yang ketiga, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Asahan. Yang terakhir yaitu pemberdayaan usaha KUMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Asahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.